Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Jepara akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Mustahikul Jana dari SDN 2 Bugel. Saya Sudarwanti dari SDN 2 Kedung. Saya Umi Mufahrida dari TK Wadudutula Kedung Malang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Jana. Waalaikumsalam Bu Bandi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, hari ini saya akan melaksanakan coaching ya Bu. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Bu Jana melakukan proses coaching. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Begini Bu Jana, jadi nanti pada saat Bu Jana melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik yang ada seperti apakah sudah sesuai dengan alur atau belum. Terus kemudian apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach beserta jawaban yang disampaikan oleh coach, dan apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Jana sampaikan. Tapi jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan krisis coaching, yaitu permintaan proses kreatif dan memaksimalkan potensi sebelum melaksanakan observasi. Saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu? Boleh sekali Bu Bandi. Oke Bu Jana, saya lanjutkan ya. Kompetensi apa yang Bu Jana kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi inti coaching yaitu saya ingin mengembangkan present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan tentunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Bandi. Ya, jadi untuk kompetensi yang Ibu kembangkan tadi nanti adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Terus kemudian ada kompetensi yang lebih spesifik Bu Jana untuk dikembangkan dalam proses coaching ini. Ada sih Bu, yaitu saya ingin mengembangkan yang lebih spesifik, yaitu dalam membuat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si uji. Gitu. Jadi kompetensi yang dikembangkan secara spesifik adalah ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada uji. Iya Bu, betul. Nah, kira-kira minggu indikator pencapaian dari coaching ini apa ya Bu? Yang jadi indikator yaitu apabila nanti si uji itu dapat menemukan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh si coach, dan tentunya saya sebagai coach nanti bisa mendengarkan penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Dari terus ya Bu ya. Terus jadi untuk indikator pencapaiannya itu ketika nanti coach dapat menyampaikan segala permasalahannya. Terus kemudian Bu Jana dapat juga selalu menggali dan menggiring untuk coach bisa menyampaikan secara leluasa, secara keseluruhan atas permasalahan yang dihadapi. Ya. Oke, selamat ya untuk melaksanakan proses coaching ya Bu Jana dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching ini selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Jana. Siap Bu Wati. Oke, selamat juga. Sama-sama. Selamat sore Bu Umi. Sore Bu. Gimana kabarnya Bu Umi hari ini? Alhamdulillah baik. Cukup ramai Bu. Tetap semangat ya Bu kita. Nah, kita ini nanti akan melaksanakan coaching ya Bu. Ya Bu, mungkin nanti kita cukup 10-15 menit saja Bu untuk melaksanakan proses coaching yang nanti kita akan lakukan seperti itu gitu. Siap Bu, siap. Mungkin Bu Umi mau mengeluarkan unek-unek atau menyampaikan permasalahan yang Bu Umi hadapi. Ini Bu, di TK kami itu ada anak yang selalu dengan kebutuhan khusus. Dia itu tidak bisa diam. Jadi di kelas itu muter, kadang itu mengumpul teman-temannya,
tugas itu tiba-tiba diminta kemudian disobek. Berarti permasalahan yang dihadapi Bu Umi itu anak yang hiperaktif ya Bu kategorinya ya? Iya, tapi saya tidak berani Mengatakan spesifik ya. karena saya bukan pakar kesehatan ya. Intinya anak ini membutuhkan perlakuan khusus seperti itu. Nah selama ini Bu Umi sudah melakukan apa saja Bu untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus ini? Saya sudah melakukan pendekatan secara personal kepada anak ketika dia berbuat salah. Nah, itu saya sudah mendekati dan mengatakan jangan, yang baik ini jangan mengganggu kita semua teman. Kemudian saat menjabat tugas punyanya sendiri yang jaga, tidak mengambil untuk temannya, apalagi sampai merobek sampai membuangnya ya Bu. Iya. Sudah saya lakukan Bu. Sejauh ini apakah Bu Umi sudah melakukan komunikasi dengan orang tua si anak ini Bu? Sudah Bu, sudah saya lakukan komunikasi dan si ibu itu tadi ibunya itu bilang kalau di rumah tidak seperti itu. Oh jadi anak ini tuh memiliki perilaku yang berbeda gitu antara di sekolah dan di rumah. Jadi si orang tua ini juga bingung pada saat Bu Umi mengkomunikasikan pada kenyataannya anaknya di rumah tidak seperti itu. Lalu tanggapan dari orang tuanya bagaimana Bu Umi? Orang tuanya mengatakan kalau di rumah Bu ada bapaknya itu anaknya anteng, dia menurut. Tapi kalau di sekolahan tidak ada bapaknya karena bapaknya bekerja, jadi anak itu berbuatnya seenaknya. Jadi kayak melampiaskan itu ya Bu, rasa ketakutan mungkin bisa jadi atau bagaimana Bu Umi menurut Bu Umi? Kalau saya menurut saya pendapat saya itu anak ini butuh kasih sayang orang tua. Jadinya dia ketika tidak ada orang tuanya dia melakukan hal-hal yang mungkin kurang pas ya. Tapi ketika saya bilang nanti jika ada bapak itu anak menjadi diam. Dan sepertinya kayak ketakutan. Ada rasa takut. Nah, selain dengan cara pendekatan itu tadi yang sudah Bu Umi lakukan dengan anak ini, Bu Umi sudah melakukan apa lagi Bu? Saya melakukan cara yang lain yaitu memberi tugas sesuai keinginan dia. Anak ini kan punya kecerdasan kinestetik. Iya. Lebih ke gerak-geraknya itu lebih banyak. Jadi saya memberikan kegiatan yang memacu anak itu untuk melakukan yang dia sukai, karena kalau anak tersebut diberi kegiatan yang hanya duduk diam itu tidak mau. Tapi untuk kegiatan fisik itu anak mau. Tapi tetap saya arahkan untuk tetap bisa membaca, menulis, meronceng atau mewarnai, tetap saya arahkan itu juga. Berarti lebih ke membekali pada keterampilan gitu mungkin ya. Apakah Bu Umi pada saat melakukan kegiatan ini dibantu oleh rekan sejawat atau siapa di sekolah Bu Umi? Saya mau minta bantuan kepada rekan sejawat dan orang tua ketika anak ini kadang itu kayak di titik puncak dia hari itu bikin hidup ya. Terus saya memanggil orang tuanya, saya menanyakan apa yang terjadi tadi pagi, mungkin ada hubungannya karena anak ini ketika dari rumah itu tidak kondusif Bu, di sekolah juga tidak kondusif. Jadi anak itu tidak mood gitu, maksudnya tidak sesuai dengan kondisi yang dari rumah seperti itu. Dan lalu rencana Bu Umi untuk menangani anak ini bagaimana? Saya akan tetap melakukan pendekatan, memberikan permainan yang meningkatkan kemampuan anak tersebut, tidak hanya yang fisik saja ya, yang dari kognitif, dari bahasa, dari sosial emosional dan agama. Jadi anak tersebut nanti tidak hanya
berhasil di satu saja, yaitu fisik saja sendiri. Contoh apa Bu kegiatan yang Bu Umi lakukan yang melibatkan kegiatan fisik seperti apa Bu? Kemarin anak ini saya ikutkan lomba memasukkan bola ke dalam keranjang, itu dengan jarak cukup jauh ya, 5 km. Lomba di tingkat kecamatan, dan anak itu punya ketertarikan, dia semangat dan mau. Alhamdulillah di sana anak tersebut mendapatkan juara 2. Assalamualaikum Bu Jana. Waalaikumsalam Bu Andi. Gimana tadi pelaksanaan coaching sama coach? Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Alhamdulillah ya Bu Jana, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator tercapainya yang Bu Jana lakukan tadi, yaitu indikator tercapaian yang diinginkan Bu Jana sebelum melakukan coaching. Apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Jana terkait indikator tersebut? Yang pertama, saya sebagai coach, saya sudah mendengarkan penuh tentang permasalahan yang disampaikan oleh si coach, dan saya melakukan coaching dengan alur tirta Bu, yaitu mulai dari menentukan tujuan coaching, mengidentifikasi masalah, dan mencari rencana aksi, maksudnya rencana aksi dan tanggung jawab, seperti itu Bu. Iya, itu juga saya pada waktu saya mengamati juga, saya sebagai observer tadi Ibu sudah bagus sekali dan menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Bu Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga kemudian memberikan menemukan solusi yang terbaik. Kemudian pada coaching ini tentunya memperoleh hasil ya, Iya. dalam menerapkan prinsip coaching ini. Silakan lagi, selamat ya Bu Jana. Di sini sebelum kita akhiri ini, kalau ada pertanyaan lagi, Ya Bu. yang sudah Ibu lakukan ini tadi rekomendasi apa yang ingin dikembangkan? Tentunya yang paling saya ingin kembangkan itu dalam memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si kuci ini Bu, sehingga si kuci ini juga bisa lebih leluasa untuk menyampaikan permasalahannya dan tentunya mencari sebuah solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu Andi, seperti itu. Luar biasa sekali Bu Jana. Iya Bu Andi, terima Padahal kasih. Padahal sudah melakukan kita itu sudah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Jana itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai yang diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali Bu Jana. Pengen lebih menggali lagi ya. Semoga nanti next kedepannya Bu Jana nanti lebih pengen menggali lagi ya. Ya. Semoga nanti kesempatan yang dalam berbagi pengalaman ini Bu Jana akan lebih bagus lagi. Ya. Tentunya saya ingin terus belajar dan belajar dalam proses coaching Bu Andi. Sekali lagi semangat ya Bu Jana. Ya. Dan selamat semua. Ya, terima kasih sekian Bu Jana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Mus. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Bu Umi, hari ini Bu Umi akan melaksanakan coaching ya? Iya. Ya. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebelum Bu Umi melakukan proses coaching. Boleh kan? Boleh Bu. Nah, Silakan. jadi nanti pada saat Bu Umi melakukan coaching, coach dan coachee saya amati dan nilai sesuai rubrik yang ada seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si kunci.
beserta jawaban yang disampaikan oleh si Puji apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Umi sampaikan. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip Puji ya Bu Umi, yaitu proses kreatif, kemitraan, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan itu, saya akan mengajukan pertanyaan lagi ya Bu Umi ya. Ya boleh Bu. Nah, kompetensi apa sih yang Bu Umi ingin kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Jadi kompetensi yang Bu Umi ingin kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu ya Bu? Iya Bu. Mungkin ada kompetensi yang lebih spesifik yang Bu Umi akan kembangkan dalam proses coaching ini nanti. Yang ingin saya kembangkan yaitu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ya, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Seperti itu ya Bu Umi. Jadi kompetensi yang Ibu ingin kembangkan secara lebih spesifik yaitu tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Terus nanti Bu Umi kira-kira Bu Umi indikator pencapaian Bu Umi kira-kira indikator ketercapaian dari coaching ini apa Bu? Saya ingin mengembangkan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi dan bisa hadir sepenuhnya dalam pelaksanaan coaching. Tentunya nanti si coach juga bisa menemukan solusi-solusi ya Bu. Nanti Bu Umi bisa membantu menggali untuk menemukan solusi atau menemukan caranya. Seperti itu ya Bu? Iya Bu. Nah gitu aja Bu Umi, sekiranya semangat dalam melakukan coaching bersama rekan sejawatnya gitu. Ya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Bu. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu Andi? Alhamdulillah baik. Bu Alhamdulillah baik. Hari ini kita melaksanakan kegiatan coaching ya Bu. Siap Bu. Apa tujuan dari pertemuan hari ini Bu? Tujuan dari pertemuan hari ini adalah saya ingin membahas atas permasalahan yang saya alami, terutama di sekolah. Permasalahan apa itu? Permasalahan yang saya alami begini Bu. Ini agak sedikit krusial ya Bu ya. Karena saya sebagai guru kelas 6 itu saya menghadapi tantangan besar ketika mendapati beberapa siswa yang masih terkendala dalam kemampuan membaca dan menulis kelas 6 ini. Meskipun mereka sudah berada di tingkat akhir sekolah dasar, tapi kemampuan literasinya itu masih sangat jauh dari di bawah rata-rata. Dan siswa ini cenderung lambat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Seringkali mereka bingung ketika membaca, menulis, ataupun membuat menulis laporan-laporan sederhana. Dan terkadang merasa mau untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran yang melibatkan membaca di depan kelas. Jadi yang tujuan yang ingin dicapai itu bagaimana caranya bisa mengatasi anak-anak yang kesulitan dalam membaca ya Bu. Ya Bu, pada kesempatan kali ini apa yang sudah dimiliki dari anak-anak tersebut? Untuk kemampuan dan potensinya ya, karena keterbatasannya kemampuan untuk literasi tadi, membaca dan menulis tadi, anak tersebut itu minatnya itu hanya inginnya itu lebih cenderung ke lebih suka untuk lebih suka kalau saya berikan materi pembelajaran yang saya menayangkan dengan bentuk video atau mungkin game atau juga nyanyi sukanya seperti itu. Tapi kalau untuk pembelajaran seperti bahasa Indonesia itu kan ada literasi percakapan dalam literasi membaca dan menulis mereka kurang antusias, kurang bersemangat. Berarti anak
untuk literasinya masih kurang ya Bu, ya sangat kurang. Ini memang belum Bu di rata. Apa saja Bu kekuatan yang dimiliki dari anak maupun Bu Wanti selaku guru kelas 6? Ya, kalau saya upaya saya untuk mengatasi masalah seperti ini yang perlu saya lakukan adalah melakukan asesmen informal, yaitu penilaian secara informal yang fungsinya untuk mengidentifikasi dengan jelas sejauh mana sih kemampuan membaca dan menulis siswa yang memperdayakan ini. Mungkin saya juga akan bekerja sama dengan rekan kerja, guru, mahasiswa, bahkan saya juga bisa melibatkan kepala sekolah itu karena berhubung di SD ini tidak ada BK, ya. Jadi saya bisa melibatkan kepala sekolah, terus kemudian saya melakukan pendekatan kepada siswa tersebut lebih lanjut tentang latar belakang siswa yang mungkin mempengaruhi keterampilan literasi mereka, seperti lingkungan keluarganya juga Bu, terus kebiasaan belajar di rumah itu sangat mempengaruhi, dan kemungkinan masalah pembelajaran spesifik yang seperti yang mungkin ini ada kata persepsinya itu, kesulitan ya, sudah membaca. Iya Ibu, strategi yang sudah direncanakan ini sangat bagus semua ya Bu. Sudah melibatkan rekan sejawat, kepala sekolah, bahkan dari orang tuanya. Kemudian dari rencana itu tadi, kapan dimulainya Bu? Secepatnya. Sama ini ada kelas 6 karena di akhir jenjang ya Bu. Itu yang saya harapkan harus bisa secepatnya, harus bisa terlaksana, harus bisa teratasi. Kemudian bagaimana tingkat keberhasilan dari rencana yang Ibu akan lakukan tadi? Kalau nanti ini pelaksanaan akan berhasil, tentunya saya sangat berharap sekali bahwa apa yang saya usahakan tadi, siswa-siswa yang sebelumnya kesulitan melalui kesulitan dalam literasi tadi, saya harap mereka akan menunjukkan perkembangan dalam kemampuan membaca dan menulis. Mereka tidak lagi merasa minder atau menghindar dari tadi kesulitan yang dialami tadi. Mereka akan lebih percaya diri secara bertahap, bisa mengikuti pembelajaran lebih baik, dan percaya diri mereka meningkat seiring dengan kemajuan keterampilan yang mereka tekuni. Harus ada kemajuan. Jadi Ibu sudah berkomitmen untuk melakukan tindakan yang rencana terkait untuk anak-anak yang tidak bisa membaca tadi. Selain hal tersebut, ada lagi upaya atau langkah yang lain Bu? Selain itu saya juga bisa minta tolong kepada rekan-rekannya Bu untuk bisa membantu dengan kemampuan yang lebih, bisa membantu kajian kesulitan. Jadi menunjuk tutor sebaya ya, dari anak teman-teman yang sudah memiliki kemampuan. Kemudian Bu, siapa saja yang dapat mendukung tadi? Yang mendukung semua sekolah ya, baik itu dari rekan kerja saya, mahasiswa, kepala sekolah, dan dari teman-teman yang di kelasnya, dan juga tadi dari terima kasih Bu, upaya yang sudah dilaksanakan, yang mau diupayakan sudah baik ya Bu. Semoga upaya-upaya tadi dapat menghasilkan. Alhamdulillah Bu Umi sudah melakukan proses coaching dengan baik bersama si Kuci tadi. Di awal sebelum pelaksanaan coaching, saya menanyakan indikator keberhasilan apa sih yang akan dicapai dalam proses coaching Bu? Iya Bu, keberhasilannya yaitu hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan dengan baik dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, tadi Bu Umi saya lihat sudah mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan aktif, dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot, dan tentunya sudah menggunakan alur tirta ya Bu, yaitu mulai dari menentukan tujuan
identifikasi masalah, terus rencana aksi dan rasa tanggung jawab. Seperti itu nggih, Bu Umi nggih. Iya Bu. Kompetensi yang ingin Bu Umi kembangkan lagi apa Bu? Mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Berarti ingin mengajukan pertanyaan berbobot kepada si Puji ya. Jadi dalam proses coaching itu memang kita sebagai coach kita mengikuti jawaban dari si Puji dan kita memang harus bisa menggali informasi yang sesuai permasalahan yang dihadapi si Puji. Seperti itu nggih, Bu Umi nggih. Luar biasa sekali Bu Umi dalam pelaksanaan coaching yang dilakukan dengan rekan sejawatnya tadi. Semoga coachingnya yang sudah dilakukan tadi dapat bermanfaat dan menghasilkan solusi dari sebuah masalah. Seperti itu nggih. Iya, terima kasih. Nggih. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Andi, apa kabar hari ini? Selamat siang Bu Umi, alhamdulillah kabarnya baik. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melaksanakan proses coaching. Boleh kan? Boleh. Ya, jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai rubrik yang ada, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach, serta jawaban yang disampaikan oleh coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip kunci ya Bu, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan proses. Sebelum melakukan observasi, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh dong Bu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi inti joint coaching antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses ini? Oh ada Bu, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada saat pelaksanaan coaching ya Bu. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian dari coaching ini apa ya? Nantinya setelah proses coaching, saya ingin coaching dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialami oleh coaching. Jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coaching dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki, bisa menemukan solusi serta langkah-langkah rencana untuk permasalahan yang dialaminya ya Bu. Ya Ibu. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Jana. Waalaikumsalam Bu Andi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Andi gimana? Ya, alhamdulillah baik. Bu Jana sudah siap untuk coaching hari ini? Siap Bu. Ya. Pada pertemuan kali ini kira-kira kita membahas apa ya Bu? Kita akan membahas kurangnya sopan santun Bu. Kurangnya sopan santun murid terhadap guru. Berarti ini ada kaitannya dengan perilaku anak yang ada di sekolahnya Bu Jana ya. Betul. Perilaku, attitude yang mungkin ada masalah dengan bagaimana penerapan perilaku anak-anak di sekolah Bu Jana. Iya Bu. Kira-kira yang menjadi masalah itu apa ya Bu Jana? Anak-anak itu sering acuh tak acuh Bu jika ketemu guru
salam seperti itu Bu Andi. kurang peduli gitu ya. Iya betul. Bu Jana tahu kalau penyebab dari anak kok bisa berperilaku seperti itu, kurang empati, tidak peduli, masih kesopanannya masih kurang, ada penyebabnya ya Bu ya? Ya mungkin ada Bu. Mungkin menurut saya ya Bu, saya juga belum tahu secara jelas apa yang menjadi penyebabnya. Tapi yang saya kira itu anak di lingkungan rumahnya itu tidak terjadi komunikasi yang hangat dengan orang tuanya Bu, dan lingkungan yang kurang mendukung. Itu salah satu yang melatar belakangnya ya. Iya, Bu. Jadi dari lingkungan keluarga, Bu Jana sudah melakukan mengidentifikasi atau melakukan observasi dari latar belakang dari masing-masing siswa. Saya pernah tuh mengunjungi rumah anak. Salah satu anak itu ternyata orang tuanya itu bekerja semua Bu. Jadi anak berangkat sekolah, orang tua juga sudah berangkat kerja, sehingga anak pulang itu belum ada orang tua dan anak cenderung sering bermain HP. Nah, di situ mungkin yang menyebabkan anak itu kurang interaksi Bu, kurang adanya rasa peduli dengan orang di sekitar, termasuk guru di sekolah kan bahwasanya murid itu ya harus saling komunikasi dengan gurunya dari hal kecil seperti jika melihat gurunya yang menyapa, lewat di depan guru ya harus mengucapkan permisi atau membungkukkan badan seperti itu. Jadi permasalahannya kurang komunikatif. Ada mungkin yang latar belakang yang lainnya, mungkin dari faktor keluarga, dari orang tua, mungkin ada yang lainnya. Yang Bu Jana mungkin sudah melakukan identifikasi selain itu. Selama ini sih hanya itu saja sih Bu yang saya amati pada saat saya berkunjung ke salah satu rumah anak itu. Seperti itu. Dari lingkungan sekolah sendiri tidak ada faktor, mungkin dari temannya. Dan dari teman itu biasanya anak-anak itu sering membeda-bedakan Bu antara anak perempuan dan laki-laki, sehingga mereka di dalam kelas ataupun dalam proses berteman itu mereka pilih-pilih teman Bu. Adanya geng laki-laki dan geng perempuan. Di sekolah saya itu seperti itu Bu, terutama di dalam kelas saya. Semacam kubu-kubunan gitu. Iya. Itu apa nanti tidak menimbulkan bullying juga ya? Ya memang Bu, saya juga sering dilapori oleh wali murid bahwa anaknya itu biasanya itu sering menangis Bu di rumah karena di sekolah itu sering tidak punya teman, maksudnya itu dikucilkan sama temannya karena menganggap aku mau konco kue, aku mau awal kue. Nah biasanya itu seperti itu Bu, tapi anak itu tidak berani bicara dengan saya. Itu lagi. Iya. Terus dari sikap yang tidak sopan tadi, yang akan juga menimbulkan bullying, membeda-bedakan, adanya kubu-kubunan tadi, itu kan juga berpengaruh dengan situasi kondisi yang ada di sekolah, dengan teman juga, dan juga berdampak kepada guru pada saat mengajar. Itu kira-kira apa ya Bu ya? Ada dampaknya enggak? Ada sih Bu. Dampaknya yang memang kurang mempunyai rasa empati dengan teman, dengan guru dalam saat proses pembelajaran, anak kurang memperhatikan seperti itu Bu. Karena mereka tak menganggap acuh tak acuh Bu seperti itu. Berarti dari permasalahan yang dialami Bu Jana tadi, kurangnya sikap yang ditunjukkan kepada anak kurang peduli, tidak sopan, dan tidak punya rasa empati, yang dilatar belakangi dari yang pertama dari lingkungan dari keluarga, orang tuanya juga kurang peduli karena mereka sibuk dengan sendirinya, dan juga nantinya di sekolah juga berdampak kepada anak, nanti juga anak jadi saling membuli dan juga ada saling membeda-bedakan semacam kelompok-kelompokan gitu. Dari beberapa permasalahan yang dialami oleh Bu Jana, apa ada semacam alternatif ya, solusi ya untuk Bu Jana menghadapi hal seperti itu? Saya mempunyai rencana Bu, yaitu menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun.
bujana dalam menerapkan kepada anak-anak untuk penerapan budaya itu ada cara biar anak itu bisa menerimanya bahkan bisa menerapkannya dengan baik. Ya, saya mencoba melakukan penerapan. Alhamdulillah Bu Wanti sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian, yaitu dari indikator ketercapaian yang diinginkan. Bu Wanti tadi sudah melakukan coaching. Apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Wanti terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur saya, sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya, kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan pidatanya tersebut. Seperti itu Bu Umi. Ya Bu, tadi menurut saya saat saya melakukan observat, saya sudah melihat kegiatan coaching ini berjalan dengan baik sekali ya Bu. Sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita, di mana Bu Wanti sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi terhadap permasalahan dari Bu Mus selaku coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Kemudian selain itu pada saat coaching ini, coaching juga sudah menerapkan prinsip coaching ya Bu. Jadi pada akhir ini pertanyaan satu lagi ya Bu, yaitu tadi kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini? Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan betul-betul, karena dengan mengajukan pertanyaan betul-betul sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat kembali informasi lebih mendalam lagi dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusinya atas permasalahannya Bu ini. Luar biasa sekali Ibu, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan dari saya lihat tadi responnya dari coach juga sudah menyampaikan sesuai apa yang sesuai diharapkan, seperti itu ya Bu. Jadi dari Bu Mus ingin lebih menggali lagi, semoga nanti ke depannya kegiatan coaching ini bisa memberikan pengalaman kepada Bu Mus dan Bu Wanti. Demikian Bu. Ya, terima kasih Bu atas kegiatan hari ini yang sudah diamati oleh Bu Umi dengan baik.